Di setiap ruang kelas ada semangat yang tumbuh dari rasa ingin tahu. Dari sinilah saya, Fitriani, guru di SDS 1 Sungai Undang, berupaya menghadirkan pembelajaran yang bukan hanya membuat siswa tahu, tetapi paham dan merasakan maknanya. Melalui pembelajaran mendalam, saya berupaya menghadirkan pembelajaran yang ajak mereka untuk berpikir, berkreasi, dan merefleksikan semua proses yang mereka jalani yang melibatkan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Siswa diajak untuk berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Saya percaya bahwa pembelajaran bukan hanya sekedar menjawab soal, tetapi siswa sadar bahwa ilmu adalah bagian dari kehidupan. Inilah kisah kami dalam menumbuhkan pembelajaran bermakna yang menumbuhkan 8 profil lulusan. Sebagai sekolah yang berada di pesisir Desa Sungai Undang, Kabupaten Seruya, SDN 1 Sungai Undang memiliki murid dengan karakter yang ceria dan ramah, walaupun berada di pinggiran ibu kota Kabupaten Seruya. Murid-murid di SDN 1 Sungai Undang sudah familiar dengan gawai, namun lebih sering digunakan untuk keperluan hiburan. Dari itu, saya ingin mengubah teknologi menjadi sarana pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran mendalam hadir di tengah rendahnya keterlibatan dan bernalar kritis murid. Melalui Pambelo, pembelajaran mendalam berbasis Ruby, saya ingin menghadirkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Setelah kegiatan pembukaan, pembelajaran dimulai dengan aktivasi pemahaman melalui simulasi, identifikasi, dan elaborasi, di mana murid diberikan aplikasi berbasis media pembelajaran interaktif yang di dalamnya ada materi, gamifikasi, augmented reality, dan virtual reality. Sekarang silakan tutup matanya. Tutup matanya. Berputar padahal tidak berputar. Itu adalah rekayasa mata kita. Pembelajaran ini dirancang dengan menggunakan mission based learning, di mana mereka harus menyelesaikan tantangan yang ada di amplop yang telah dibagikan guru. Mission based learning terdiri dari 6 sintak. Yang pertama adalah mission briefing atau pemberian misi, yang kedua mission exploration atau investigasi, yang ketiga mission planning, solusi atau strategi, yang keempat mission action atau penciptaan produk, yang kelima mission reporting atau presentasi hasil, dan yang terakhir adalah mission reflection atau refleksi dan apresiasi. Pada tahap memahami, murid dituntun untuk mencari tahu bagaimana cara kerja mata melalui gambar 3 dimensi berupa augmented reality melalui media pembelajaran interaktif. Coba klik. Cek dulu. Sekarang silakan gabung ke kelompoknya sesuai tulisan yang ada di amplopnya. Silakan bergabung ke kelompok mensa ini. Ya. Untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid, mereka diberikan penilaian formatif berupa game yang ada di MPI. Selanjutnya, mereka menjelajah bagian mata melalui virtual reality dengan menonton video 360 menggunakan kacamata cardboard yang dibuat dari kardus dan botol bekas.
Melalui teknologi VR, mereka seolah masuk ke dalam bola mata dan melihat cahaya yang bergerak menuju retina. Dinaikkan, diturunkan. Satunya dia pakai itu. Dia ke atas ke bawah agar sudut-sudut yang ada di dalamnya bisa terlihat. Ibu pakai kamera belakang. 1, 2, 3. Oke. Nah, hasilnya kira-kira kalau kameranya ibu tutup, ibu foto dalam keadaan gelap, tangan ibu tutup, bisa tidak? Tidak. Mata kita kalau kita tutup, bisa tidak kita melihat? Nah, apa yang bisa kalian tangkap dari mata dan kamera? Cahaya. Sama-sama memerlukan cahaya. Berarti kamera dan buat suatu proyek tantangan yang ada di amplop tadi. Untuk menguatkan konsep pembelajaran, guru menghadirkan guru tamu yaitu Bapak Syarif yang merupakan ahli gizi dari puskesmas terdekat. Beliau menguatkan makna belajar kesehatan mata juga bergantung pada pola hidup dan makanan bergizi. Nah, dari beberapa pertanyaan, saya akan menjawab bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan mata, yaitu dengan cara mengonsumsi vitamin. Nah, contohnya vitamin apa? Ya, vitamin A. Makanannya dari apa? Ya, sayuran, buahan, gitu. Terutama vitamin A. Vitamin A itu fungsinya apa sih? Yang untuk menjaga kesehatan mata. Apakah yang matanya yang sudah rabun dekat, rabun jauh, atau selinder itu bisa diobati dengan cara mengkonsumsi vitamin A? Enggak bisa. Kalau sudah dia rabun jauh, dekat, atau selinder itu untuk menjaga, iya, tidak memperparah, tapi untuk Setelah memahami kerja mata pada penderita gangguan mata, murid mendapat misi untuk membuat kacamata minus ataupun plus secara berkelompok. Untuk membangun kemampuan komunikasi murid dan menguji keberhasilan proyek mereka, setiap kelompok mempresentasikan kacamata yang sudah mereka buat. Di sini kelompok lain mendapat kesempatan untuk menilai proyek presenter dengan mencoba kelayakan kacamata yang presenter buat dan presentasikan. Untuk membantu melihat dan mengobservasi aspek bernalar kritis serta keterlibatan murid dalam pembelajaran, saya membuat sebuah aplikasi leaderboard yang dibuat dari Absit untuk mengukur sejauh mana kemampuan murid dalam bernalar maupun terlibat aktif. Di akhir pembelajaran, guru mengajak murid-murid merefleksikan makna belajar. Bukan sekedar membuat, tetapi memahami dan mensyukuri anugerah penglihatan. Sebagai rangkaian akhir dari misi pembelajaran, murid mendapat asesmen sumatif dari Lumir. Dan inilah wujud komitmen dalam menghadirkan pembelajaran mendalam bagi murid. Bersama kita wujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Guru hebat Oke, baik Indonesia anak-anak, kuat. demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri,